Hai Bun, kali ini aku mau berbagi resep ide jualan terbaru dan kekinian. Dan udah pasti rasanya ini enak banget. Jadi yang pertama-tama, dalam panci kita sudah didihkan air. Lalu beri 1 sendok makan minyak goreng, agar tidak lengket kemudian masukkan makaroni. Kita rebus sampai empuk selama 8 menitan, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya dalam wajan kita lelehkan 1 sendok makan margarin. Kemudian masukkan setengah potong bawang bombay dan 2 siung bawang putih yang sudah dirajang halus. Lalu kita tumis sampai matang dan wangi. Selanjutnya, masukkan 4 buah sosis yang sudah dipotong-potong. Kita oseng-oseng sampai setengah matang. Lalu masukkan bakso dan makaroni. Terus ini dioseng-oseng sebentar sampai tercampur rata aja ya. Kemudian masukkan 200 gram saus bolognese, 3 sendok makan saus tomat, dan 3 sendok makan saus sambal. Tambahkan juga lada bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera. Jangan lupa untuk tes rasa, jika ada yang kurang bisa ditambah ya. Masak sambil terus diaduk sampai matang dan tanak seperti ini. Jika sudah bisa diangkat dan biarkan dingin. Selanjutnya, di wadah lain masukkan tepung terigu, lalu campurkan dengan tepung tapioka dan garam. Terus ini kita aduk dahulu ya, agar rata. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 500 ml. Airnya kita masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Jika sudah rata, terus kita tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk memastikan adonannya halus, di sini kita saring dulu agar tidak ada adonan yang bergerindil. Jika sudah, kita istirahatkan adonan selama 30 menit sebelum dicetak. Selanjutnya kita panaskan teflon kuali. Setelah panas kita celupkan ke adonan seperti ini. Terus yang terbuka ini, kita teteskan dengan sedikit adonan agar tertutup sempurna. Kita masak kulit risolnya menggunakan api kecil hingga matang. Jika pinggiran kulitnya sudah kering begini, bisa diangkat ya. Dan ini dia hasilnya. Kulit risolnya anti lengket dan melepaskannya dari teflon juga sangat mudah. Bisa kita lihat di sini ya, hasil kulitnya sangat lentur dan lembut banget. Biar diremas-remas kayak gini, nggak akan robek. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit risol. Beri 1 sendok makan isian makaroni. Lalu kita lipat sisi kiri dan kanan seperti ini, membentuk segitiga. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan bahan pencelupnya dari 5 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Celupkan ke dalam adonan basah, lalu balurkan ke tepung panir sampai rata. Dan ini dia hasilnya ya, satu resep ini menghasilkan 22 pieces. Dan ini bisa di frozen ya, simpan dalam wadah kedap udara. Selanjutnya di sini saya udah panaskan minyak, lalu kita goreng menggunakan api sedang ya. Dalam teknik menggoreng risol, cukup 1 kali balik aja agar tidak menyerap banyak minyak. Jika sudah kokoh dan warna menjadi golden brown, artinya sudah matang, bisa diangkat lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya ya, hasilnya gede-gede banget. Kulit luarnya sangat crispy. Isiannya juga sangat padat. Langsung kita cobain aja ya. Wah, benar-benar enak banget. Walaupun kulit luarnya crispy, bagian dalamnya tetap lembut dan isiannya enak. Rekomendasi banget untuk ide jualan kekinian, pasti laris banget nih. Dan untuk harga jual bisa 3 ribuan per pieces. Atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok daerah masing-masing ya. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya.
Hai Bun, kali ini aku berbagi resep ide jualan kekinian. Dan pastinya ini laris banget di pasaran. Risol varian terbaru rasa pizza, rasanya enak mantap banget loh. Jadi yang pertama-tama, dalam wadah masukkan tepung terigu, lalu campurkan dengan tepung tapioka dan garam. Terus ini kita aduk dahulu ya, agar rata. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 500 ml. Airnya kita masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Jika sudah rata, terus kita tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk memastikan adonannya halus, di sini kita saring dulu agar tidak ada adonan yang bergerindil. Jika sudah, kita istirahatkan adonan selama 30 menit sebelum dicetak. Selanjutnya kita panaskan teflon kuali. Setelah panas kita celupkan ke adonan seperti ini. Terus yang terbuka ini kita teteskan dengan sedikit adonan agar tertutup sempurna. Kita masak kulit risolnya menggunakan api kecil hingga matang. Jika pinggiran kulitnya sudah kering begini, bisa diangkat ya. Dan ini dia hasilnya. Kulit risolnya anti lengket dan melepaskannya dari teflon juga sangat mudah. Bisa kita lihat di sini ya, hasil kulitnya sangat lentur dan lembut banget. Biar diremas-remas kayak gini, nggak akan robek. Selanjutnya kita buat isiannya, panaskan wajan, lalu lelehkan 1 sendok makan margarin. Terus tumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah dirajang. Tumis sampai masak dan wangi. Jika sudah, terus masukkan 5 buah sosis sapi yang sudah dipotong-potong. Lalu kita oseng-oseng sampai sosisnya matang. Kemudian kita masukkan 10 biji bakso sapi. Terus ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata ya. Lalu masukkan 200 gram saus bolognese. Dan tambahkan juga dengan 3 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan saus tomat. Terus kita aduk aja sampai tercampur rata. Jika udah rata, lanjut kita masukkan 100 gram keju parut dan 100 ml susu cair. Oseng-oseng sampai menyusut, lalu tambahkan seseoning garam, gula dan kaldu bubuk sesuai selera aja. Masak sampai matang dan menyusut seperti ini. Jika sudah angkat dan biarkan dingin dulu ya. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit risol, lalu beri isiannya sekitar 1 sendok makan. Kita bungkus dengan cara lipat sisi kiri dan kanan, lalu gulung seperti ini. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Satu resep ini menghasilkan 22 pieces kulit risol. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan tepung panir dan pecelupnya dari larutan tepung terigu. Terus kita celupkan risol ke adonan basah, lalu balurkan ke tepung panir. Pada tahap ini, kita ulangi sampai semuanya selesai ya. Risol pizza ini cocok banget untuk usaha kekinian saat ini. Udah pasti laris banget. Ini dia hasilnya cakep dan banyak banget. Jika sudah, bisa kita simpan ke dalam wadah tertutup untuk stok frozen food. Untuk harga jual 3.000 sampai 5.000 per pieces, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah masing-masing. Selanjutnya di sini aku udah panaskan minyak, lalu masukkan risol. Kita goreng menggunakan api sedang selama 2-3 menit atau sampai matang. Dan untuk menggoreng risol cukup 1 kali balik aja, agar tidak menyerap banyak minyak. Jika sudah kokoh dan matang, bisa kita angkat lalu tiriskan. Risol ini di daerahku lagi viral banget. Jualan ini depan rumah auto diborong tetangga. Dan ini dia hasilnya benar-benar garing dan tetap kokoh. Oke, langsung aja kita cobain ya. Wah, rasanya benar-benar enak banget. Bikin nagih loh. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih.